Gempa bumi terjadi sore tadi sekitar pukul 16.05 waktu Indonesia Barat, bermagnitudo 6,6 dan berpusat di wilayah Sumur Banten, Saudara. Saat ini kami sudah bersama pelaksana tugas Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Selamat malam, Pak Abdul Muhari. Selamat malam, Mbak. Pak Abdul Muhari, tadi kami wartawan menerima pesan Anda melalui WhatsApp, itu dikirimkan untuk memberi kami informasi mengenai hal-hal update yang terjadi terkait dengan gempa yang terjadi sore hari ini. Anda menyebut bahwa gempa terjadi sampai dirasakan sampai beberapa wilayah. Bisakah kembali diterangkan apa-apa saja perkembangan terbaru terkait gempa sore tadi, Pak Abdul Muhari? Baik, terima kasih, Mbak. Memang kami dari sejak awal berita gempa itu kami terima di BNPB, Pusdalop kami segera menghubungi beberapa kabupaten kota di wilayah Banten, DKI, Jawa Barat, dan Lampung. Dari respon yang kami terima, tiap-tiap BPBD melaporkan yang di Jawa Barat kita menerima laporan dari Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Bogor, Kabupaten Kota, Depok. Kemudian dari DKI kita menerima laporan, Lampung Barat kita menerima laporan. Selain dari kabupaten kota yang ada di Banten, rekan-rekan BPBD di Jawa Barat, DKI, dan Lampung melaporkan kepada kami memang merasakan guncangan yang cukup kuat 3-4 detik, tapi tidak melaporkan adanya korban maupun kerusakan bangunan. Tetapi untuk laporan yang kami terima dari Banten, dari 3 kabupaten, Pandeglang, Serang, dan Lebak, ini kita menerima informasi kerusakan bangunan dan 1 korban luka ringan. Dengan rincian, untuk Kabupaten Pandeglang itu ada 27 unit rumah rusak yang saat ini terdata. Tingkat kerusakannya masih di dalam pendataan. Kemudian ada 5 unit sekolah. Ada Madrasah Sanawiyah 3, MAN 4, SDN 3, SDN Ujung, dan SDN 2 Cigondrong. Kemudian 1 unit puskesmas rusak dan 1 unit pabrik rusak. Untuk Kabupaten Serang, BPBD Kabupaten Serang melaporkan 1 unit rumah rusak sedang, sedangkan untuk Lebak tadi kami sampaikan ada melaporkan 1 warga luka ringan, 2 unit sekolah rusak, MAN 3 Lebak, Madrasah Ibtidaiyah, dan 5 unit rumah rusak berat. Jadi memang konsentrasi dampak dari gempa ini berada pada daerah-daerah di sekitar epicenter. Gambaran kerusakannya seperti itu. Kami di BNPB malam ini, Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto telah memerintahkan tim reaksi cepat kita dari Kedeputian Tanggap Darurat untuk turun malam ini langsung ke lokasi di kabupaten-kabupaten yang melaporkan kerusakan ini untuk melakukan pendampingan. Bagi pemerintah daerah untuk melakukan pendataan juga asesmen kepada masyarakat, dan besok pagi mungkin Kepala BNPB sendiri juga akan langsung ke lokasi terdampak gempa. Pak Abdul, ini berarti kalau boleh saya ulang, di Pandeglang, Banten itu ada 27 rumah rusak, 5 sekolah rusak, 1 puskesmas, dan 1 pabrik juga rusak. Kemudian di Serang tercatat sampai dengan saat ini 1 rumah, dan di Lebak ada 2 sekolah rusak dan 5 rumah rusak serta 1 warga mengalami luka ringan. Tetapi data ini berarti masih bisa terus berkembang ya Pak Abdul ya? Benar, jadi saat ini teman-teman BPBD masih melakukan pendataan di lapangan, masih terus melaporkan kepada kami update laporan dilakukan per jam, dan kita masih berkoordinasi intensif dengan teman-teman BPBD Kabupaten Pandeglang, Serang, dan Lebak. Nah, untuk bantuan atau untuk paling tidak memastikan warga yang rumahnya rusak ini malam hari ini bisa beristirahat dengan kondisi yang layak, bagaimana Pak Abdul? Ya, kita berkoordinasi dengan BPBD untuk melihat apakah masyarakat
yang rumahnya terdampak itu bisa menginap di rumah kerabat atau saudara. Dan kita juga menghimbau untuk semua masyarakat yang berada di daerah terdampak tadi, di 3 kabupaten tadi khususnya, untuk benar-benar melihat kondisi rumah masing-masing. Karena ini perlu apabila ada kerusakan struktur, kerusakan plafon atap, kerusakan tiang bangunan, kerusakan dinding bangunan, apabila sekiranya terjadi gempa susulan, mungkin kita khawatirkan ada dampak kerusakan yang lebih jauh. Dan untuk penanganan masyarakat sendiri, karena ini memang yang terdata saat ini 27 rumah dalam kategori masih kita asesmen apakah ini bisa ditempati atau tidak, yang untuk 5 unit rumah rusak berat di Kabupaten Lebak saat ini sudah ditangani oleh BPBD Kabupaten Lebak, dan tentu saja BNPB tim kami juga menyiapkan logistik dasar sekiranya diperlukan untuk dukungan masyarakat yang terdampak ini. Tapi sampai dengan saat ini berarti belum ditemukan alasan untuk mendirikan lokasi pengungsian, begitu barangkali Pak Abdul? Sampai sejauh ini kita tidak menerima laporan seperti itu dari BPBD, karena nantinya tentu saja melihat cakupan eskalasi dampak dari kejadian ini, sekiranya masih masyarakat masih bisa tinggal mungkin di rumah kerabat. Bagi rumah yang rusak berat, tentu saja kita tidak memerlukan tempat pengungsian terpusat. Tetapi tetap sekali lagi tim BNPB saat ini sudah bergerak ke lokasi terdampak untuk melakukan kaji cepat analisis situasi. Bagaimana yang sebaiknya kita lakukan di lokasi terdampak tersebut. Nah, penanganan dalam jangka pendek ini mungkin barangkali hari ini dan juga sampai dengan 3 hari ke depan kira-kira untuk para korban seperti apa? Yang saya bisa bayangkan kan pasti pekerjaan terganggu, aktivitas sehari-hari terganggu, mereka kemudian harus mencari tempat untuk sementara mengungsi di rumah kerabat. Dukungan apa yang diberikan pemerintah untuk mereka secara konkret, Pak Abdul? Ya, saat ini sekali lagi kami sampaikan data yang rumah rusak berat itu 5 unit rumah ya. Sedangkan yang tadi 27 unit rumah kita masih melihat apakah itu masih bisa ditempati atau tidak. Artinya ini cakupan eskalasi dampak ini mungkin masih bisa teratasi dan tidak menyebabkan terhentinya aktivitas sosial ekonomi masyarakat secara luas. Jadi yang akan kita lakukan untuk mendampingi pemerintah daerah saat ini fokusnya memang untuk kaji cepat asesmen situasi ini, khususnya di daerah yang terdampak sangat berat. Kita melihat lagi kondisi rumah masyarakat mana yang bisa ditempati, mana yang membutuhkan perbaikan dulu sebelum ditempati. Buat nanti yang masyarakat yang rumahnya perlu perbaikan dulu, tentu saja kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, intervensi atau dukungan dan bantuan seperti apa yang bisa kita dukung dari pemerintah pusat. Tapi sejauh ini bagaimana kondisi para korban terdampak gempa terutama di Pandeglang, Serang, dan Lebak? Apakah mereka dalam kondisi baik atau masih mungkin trauma? Atau saat ini bagaimana kondisi fisik dan juga psikologis mereka? Ya, kalau untuk kondisi fisik seperti tadi yang kami terima, untuk warga yang menderita luka ringan itu hanya 1 orang sejauh ini yang kami terima laporannya dari Kabupaten Lebak. Jadi untuk Pandeglang dan Serang kita tidak menerima adanya laporan warga yang menderita korban luka, sehingga untuk saat ini tentu saja bentuk intervensi apa yang akan kita lakukan itu melihat situasi dan kebutuhan di lapangan. Jadi sekiranya memang ada warga yang terluka atau membutuhkan perawatan, kita akan bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Sekiranya ada warga yang tidak bisa menempati rumahnya pada malam ini, kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah bagaimana sebaiknya penanganannya, karena jumlahnya eskalasi dampak ini tidak terlalu besar. Apakah bisa
warga-warga yang rumahnya rusak berat saat ini menumpang dulu di rumah warga sekitar atau kerabat, atau bentuk seperti apa yang bisa kita dukung nantinya. Artinya bentuk dukungan yang akan kita lakukan benar-benar melihat nantinya situasi di lapangan.